Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sobat channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau share mengenai informasi bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik melalui KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika masih ada pertanyaan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat. Oke, sobat channel Hamizan Mizan, saya akan kembali mengulangi paparan dari P4OP di DKI Jakarta mengenai bantuan sosial KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Saya tidak mengulang semuanya, tetapi poin-poin inti saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun dasar hukumnya adalah seperti yang tertera di layar. Tahap 1 tahun 2020 Pergub nomor 46 tahun 2020, tahap 2 tahun 2020, dan tahap 1 tahun 2021 Pergub nomor 90 tahun 2020, dan seterusnya. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama, mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Dan perlu diketahui untuk di DKI Jakarta dari SD sampai SMA dan SMK itu semuanya tidak berbayar, dan bahkan mendapatkan bantuan ini KJP Plus ya. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti, mendorong ATS anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Ruang lingkup bansos biaya pendidikan yang pertama adalah bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan SPP bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Khusus untuk yang bersekolah di swasta, penerima manfaat KJP Plus mendapatkan tambahan untuk bantuan untuk SPP-nya. Jadi di luar bantuan yang per bulannya, juga dapat bantuan untuk SPP-nya. Yang kedua adalah bantuan sosial biaya pendidikan khusus sekolah atau BPMS bagi peserta didik baru pada sekolah atau pada satuan pendidikan yang swasta. Jadi dapat juga bantuan hanya sekali di awal tahun ya, di awal tahun pelajaran pertama di kelas 1 itu mendapatkan BPMS. Nggak full untuk uang masukan, tetapi ada bantuan yang cukup ya, untuk cukup membantu untuk biaya masuk anak sekolah ya. Kemudian persyaratan penerima. Nah, persyaratan penerima KJP Plus adalah yang pertama, peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bansos ataupun bantuan sosial. Ini adalah persyaratan penerima. Jika termasuk, silakan mengikuti atau mendaftar. Nah, persyaratan penerima, kriteria khususnya yang tadi adalah persyaratan bagi peserta didik, ini kriteria khususnya terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah. DTKS itu yang dikelola oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kemensos. Jadi ada yang berbasis daerah. Nah, apa itu DTKS? Silahkan lihat video saya sebelumnya, ada pengertian mengenai DTKS. Diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudi mikrotrans. Diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi untuk anak penerima Kartu Pekerja Jakarta. Jadi lintas sektoral ya. Dari Dinas Sosial ada anak panti, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan, dari anak dari pengemudi Jaklingko, kemudian dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk anak penerima KPJ, Kartu Pekerja Jakarta, ya, mendapatkan surat rekomendasi dari lurah untuk ATS yang anak tidak sekolah. Jadi yang anak putus sekolah bisa mendapatkan ini, tetapi syaratnya adalah sudah diterima dulu, masuk dulu ke sekolah, diterima, dan nanti bisa mendaftarkan. Ya. Diterima di satuan pendidikan swasta melalui PPDB bersama. Untuk tahun kemarin DKI Jakarta perdana bisa melakukan PPDB bersama khususnya tingkat SMA dan SMK ya, negeri dan swasta. Diserahkan Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan terpeserta lembaga kursus pelatihan atau LKP dengan masa kursus minimal 6 bulan.
Adapun besaran bantuan bagi peserta didik sekolah ataupun madrasah negeri, jenjang SD, MISLB 250.000 per bulan, SMP 300.000, SMA 420.000, SMK 450.000, dan PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 300.000. Dan LKP mendapatkan 1.800.000 per semesternya. Lumayan sekali. Kemudian besaran bantuan bagi peserta didik sekolah madrasah swasta. Ya, tadi sudah disampaikan biaya per bulannya khusus sekolah swasta ada tambahan untuk SPP-nya walaupun tidak mengcover 100% biasanya. 130.000 untuk SD, 170 untuk SMP, SMA 290, SMK 240 ya. Dan biaya BPMS masuk sekolah swasta, SD-nya maksimum 1 juta, SMP maksimum 1,5, SMA maksimum 2.500.000, SMK maksimum 2.500.000. Ini besaran bantuannya SMA kelas 1, 2, 3, SMK kelas 1, 2, dan 3. Kita skip. Nah, penggunaan dana selama kondisi normal, biaya rutin ada uang saku dan transport, biaya persiapan masuk perguruan tinggi, pembelian form term itu termasuk pembelian formulir, pembelian buku, dan mengikuti ujian seleksi. Ya. Nah, penggunaan dana selama kondisi normal bisa membeli alat tulis, buku, bahan praktik, seragam sekolah, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, dan lain sebagainya, sepeda, obat-obatan ya yang tidak tergolong dalam zat adiktif, alat simpan elektronik, USB dan sebagainya, kalkulator, komputer, dan alat bantu disabilitas. Kemudian untuk penggunaan biaya personal selama status keadaan darurat itu bisa ditarik semuanya untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan berkala dapat digunakan secara tunai ataupun non tunai. Ini larangan penerima ya. Jadi penerima KJP Plus bisa dicoret atau dianulir sebagai penerima jika melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang dilarang, merokok, ya, menggunakan narkotika dan obat terlarang, membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub dan sebagainya. Terlibat pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Keunggulan KJP Plus yaitu sasarannya 6-21 tahun, baik yang sudah bersekolah maupun anak tidak sekolah (TS). Besarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang. Peruntukan ongkos dan uang saku tunai, perlengkapan sekolah dan ataupun termasuk non tunainya. Bridging program siswa kelas 12 mendapatkan tambahan dana sebesar 500.000 untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Luar biasa sekali ya. Fasilitas pendukung ada Transjakarta gratis, masuk Ancol gratis, pangan bersubsidi, museum gratis, masuk Monas dan Ragunan gratis. Ini jumlah penerima dan mekanisme dan timeline pendataannya ini sudah dibuka. 30 penyediaan data calon penerima OPD organisasi perangkat daerah ya, itu sedang di penyediaan data dulu 31 sampai 15 Agustus, 16 sampai 22 Agustus pemadanan data, dipadankan datanya ya, disinkronisasi 22 Agustus sampai 30 September, verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah itu 22 Agustus sampai 23 September, kurang lebih 1 bulan ya. Silakan yang ingin mendaftar, pengumuman dan calon penerima yang memenuhi kriteria dan sebagainya 3 sampai 7 Oktober, verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, dan 10 sampai 26 Oktober penetapan penerima melalui keputusan Gubernur. KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tahap 2 tahun 2022, dasar hukumnya ini kita skip. Tujuannya adalah ini meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, motivasi bagi peserta didik, memberikan bantuan biaya peningkatan mutu, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan inti ini mampu menjadi katalisator peningkatan ekonomi keluarganya. Jadi harapannya dengan pendidikan yang dia terima sampai dengan perguruan tinggi bisa mengangkat derajat harkat dan kesejahteraan keluarganya, sehingga semakin lama kemiskinan akan terkurangi gitu harapannya. Jadi benar-benar luar biasa programnya. Persyaratan penerima ya, berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS. Silakan, apa itu DTKS? Buka video saya sebelumnya. Tidak menerima bantuan ataupun beasiswa pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Persyaratan penerima bagi mahasiswa ataupun calon mahasiswa ya, untuk calon mahasiswa jelas lulus dari SMA ataupun SMK negeri dan swasta paling lama 3 tahun sebelumnya.
dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak, dinyatakan lulus pada PTS perguruan tinggi swasta jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studinya terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Adapun yang persyaratan penerima untuk yang sudah mahasiswa berjalan, poin tambahan adalah pengajuan nomor 4, pengajuan paling lama pada semester 4. Jadi jika sudah berjalan di semester 1, semester 2 dan memang termasuk penerima manfaat KJP ataupun KJMU, itu bisa mendaftar maksimal itu di semester 4. Kalau sudah lewat semester 4, itu sudah tidak bisa didaftarkan. PTS di DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan KJMU. Jadi ini yang bekerja sama, ada 14 universitas perguruan tinggi swasta. Ini bisa menggunakan KJMU. Silahkan dibaca sendiri. Nah, dananya besarannya adalah 9 juta per semester. Biaya penyelenggaraan pendidikan, ya, pendidikan adalah biaya yang dikelola PTN atau PTS, biaya pendukung personal dan biaya buku, makanan, transportasi dan sebagainya. Ya. Kewajiban penerima menaati tentu ya seluruh peraturan ketentuan perundang-undangan, menjaga menunjung citra serta nama baik Pemprov, mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih, menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. Jadi nggak boleh molor-molor juga kuliahnya. Pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi, melaporkan hasil kepada Pemprov, surat pernyataan kesanggupan, laporan tertulis kepada gubernur, dan mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan seminar atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Larangan penerima ya jelas cuti akademik, lalai atau sengaja untuk memolor-molorkan waktu di kuliahnya tadi sudah saya sampaikan, melanggar kewajiban peraturan ya, berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Nah, ini ada di bawah ya, selama 2 semester berturut-turut mendapatkan IPK di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN. Untuk PTS di bawah 3,0, prodi sosial di bawah 2,75, prodi eksakta. Menerima biaya personal pemerintah lainnya baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ini kita skip. Nah, ini ada waktunya, mekanisme dan timeline pendataan. Jadi bagi rekan-rekan ayah bunda, bapak ibu yang anaknya ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, bisa memanfaatkan fasilitas KJMU ini ya. Ini ada BPMS yang tadi sudah disampaikan, dasar hukumnya ya, ini tujuannya, kemudian ini persyaratan penerimanya ya. Ini untuk yang bersekolah di swasta ya, BPMS. Jadi kalau sekolah negeri di Jakarta itu sudah free. Jadi untuk BPMS ini bantuannya tadi untuk SD 1 juta, untuk SMP berapa dan seterusnya. Ini persyaratan penerimanya ya. Nah, ini SD 1 juta maksimumnya, SMP maksimum 1,5, SMA 2,5, SMK 2,5. Oke. Dan mekanisme dan timelinenya ya, ini 1 sampai 16 Agustus sosialisasi, 18 sampai 22 Agustus sinkronisasi pemadanan data, dan seterusnya sampai 10 sampai 26 Oktober penetapan penerima dan besaran BPMS melalui Kepgub. Nah, ini informasi lebih lanjut silakan hubungi hotline yang tertera di layar, bisa melalui email, bisa melalui telepon, bisa datang langsung ke Jalan Jatinegara Timur 4, Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur, samping SMAN 54 Jakarta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika ingin ditanyakan, dan share seluas-luasnya video ini agar bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.